Video kali ini kita akan membahas aplikasi pinjaman online atau pinjol ilegal yang masih ada di iPhone atau di iOS. Yang katanya ini gampang banget cair, cepet banget cairin, tapi ada beberapa hal yang harus kalian ketahui bahwa pinjol ini sangat-sangat berbahaya untuk kalian coba atau bahkan sekedar iseng-iseng kalian install. Yuk langsung aja kita akan bahas teman-teman. Yang pertama di sini adalah Lend AC Personal Loan. Ya, ini termasuk baru dan ini juga nggak umum banget, mungkin berasal dari negara lain ya teman-teman. Nah, di sini sudah ada beberapa orang yang review ya teman-teman tuh. Kalian bisa lihat ya. Saya akan laporkan OJK aplikasi ini, saya sudah bayar kok belum dihapus aplikasinya. Terus kemudian di sini semoga di ACC lagi butuh. Hati-hati guys, aplikasi ini cuman ambil data doang, di aplikasi lain gue dapat limit besar, di sini ditolak. Terus kemudian di sini aplikasi sudah saya laporkan di OJK. Terus kemudian jangan mau download, gue ajuin langsung ditolak padahal data udah bener semua. Banyak beberapa yang cair, tapi cairnya itu nggak masuk akal ya. Nilainya kecil, tenornya cepet, bunganya gede. Ya namanya pinjol ilegal ya, memang kadang saya rasa sih orang yang mengajukan pinjol ilegal sengaja mau galbe kali ya. Oke, langsung next selanjutnya di sini adalah Cash Loan. Ya, ini sama, umurnya masih baru dikit ya. Yang review juga masih sedikit. Ini juga kalau dari segi bahasa asing, tapi ternyata banyak juga kok yang pinjol dari bahasa Indonesia. Ya. Nih, tiba-tiba duit cair 680.000 suruh bayar 1 juta. Nggak ada otaknya padahal tadi perasaan ditolak. Nah, ini dia curhat nih, dia itu ditolak tapi ternyata duitnya cair. Ya, cairnya berapa? Cairnya 680.000 tapi suruh bayar 1 juta. Nah, ini kan bunganya gede banget ya teman-teman ya. Nih, asik di galbe cuy, masukin aja nomor-nomor nggak dikenal ya. Ini salah satu review dia yang mungkin dia pernah galbe di sini juga kali ya. Sumpah ini aplikasi parah. Tolong teman-teman kalau mau download saran gue hapus kontak yang ada di HP lu, pada sisakan 1-5 kontak yang nggak penting biar mereka nyadap cuma nemu 5 nomor itu. Baru galbe deh dapat cuan lagi. Nah, dia berarti sudah cair ya, terus kemudian digalbekan sama dia. Ingat, Anda sebar data hukuman menanti di penjara 7 tahun bla 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 bla. Nah ya, ini masih berharap juga yang cair di Cash Loan ini. Oke, di sini ada juga nih Kami Cash. Saya nggak tahu ya kenapa banyak aplikasi ilegal, pinjol ilegal di luar negeri yang menargetkan pasar Indonesia. Mungkin pasar Indonesia memang dinilai lebih mantap kali ya untuk pinjol-pinjol ilegal seperti ini. Namun harusnya masyarakat Indonesia udah pada pinter-pinter lah ya. Mungkin mereka nggak tahu aja banyak orang-orang Indonesia yang memang sengaja galbay. Jadinya mereka bisa jadi rugi sendiri kalau masang iklan di Indonesia. Nah ini, Kami Cash ini juga termasuk pinjol ilegal ya teman-teman, nggak terdaftar di OJK. Kalau kita lihat di sini, ini bisa kelihatan juga rata-rata dari India teman-teman ya. Nggak tahu kenapa ini rata-rata kok pada ke India semua nih teman-teman ya. Oke, di sini sekarang kita akan coba reviewnya ya teman-teman ya. Tolong yang ingin mau meminjam uang di sini meskipun Anda terlilit hutang seperti saya, aplikasi ini tidak akan membantu Anda. Pertama, tenor hanya seminggu dan hutang 1,4 hanya menerima 980.000. Artinya pinjol ilegal ini masih mencairkan ya. Terus meskipun belum masuk tanggal pembayaran, Anda akan terus di WA oleh dan si telepon. Oke, kita akan lihat review yang lain. Aplikasi ini hanya ambil data kita aja dan hampir setiap hari dapat WhatsApp sama telepon yang bilang kita punya tagihan di aplikasi lain. Aneh. Nah ya, intinya adalah aplikasi kayak gini itu nggak layak untuk kalian coba-coba. Takutnya itu nanti kalian iseng install, terus kemudian data kalian diambil, kalian dikirimkan sejumlah uang padahal kalian nggak minjam. Nah itu kan yang harus kita hindari ya teman-teman. Nih, aplikasi ini legal dan tidak terdaftar di OJK. Bantu laporkan agar hilang dari App Store maupun Play Store ya. Tuh, belum jatuh tempo ditagi-tagi kayak kesurupan, mengancam-ngancam segala. Udah saya laporkan email pelaporan OJK, mudah-mudahan segera ditutup aplikasinya. Nih ya, pinjol-pinjol ilegal ini memang sangat aman, jadi kita bisa laporkan ke OJK meskipun kita galbay, pinjolnya ditutup ya udah kita selesai. Tapi yang jadi permasalahan adalah ya data kalian sudah tersebar teman-teman ya. Oke, tadi sudah 1, 2, 3. Oke, kita selanjutnya ya. Bantu Saku ini masih legal. Uang tunai. Nah, uang tunai ini reviewnya udah 3.000 ya, artinya ini sudah lama banget pinjolnya. Terus kemudian saya coba cek juga ya teman-teman, di daftar list OJK yang 102 pinjol itu belum ada juga. Dan ini teman-teman bisa perhatikan di sini ya, emailnya juga Yahoo doang ya teman-teman ya. Nih, kita akan lihat ratingnya. Ratingnya, nah ini, bukannya kalau kita bayar perpanjangan dana yang mau dibayar bakal berkurang, ini malah tetap. Bukannya berkurang, aneh, tidak terdaftar di OJK lagi. Nah, terus berarti kan mencairkan ya teman-teman. Bisa minta nomor kontak CS uang tunai, mau bayar tapi tidak bisa login ke aplikasi. Nah ini udah penyakit yang paling umum nih, paling sering dialami oleh orang-orang yang galbe di pinjol ilegal.
APK gak jelas, dana cair tapi itu belum masuk, ujung-ujungnya kuota penuh. Jangan mau download di sini. Aku tidak akan bayar karena gak ada bukti uang masuk ke rekening aku. Jadi ini permasalahannya adalah kayak kalau kasus kayak beliau ini ya teman-teman. Jadi beliau ini sudah mendapatkan pinjaman di aplikasinya, tapi uangnya nggak masuk, tapi tetap disuruh bayar. Nah itulah yang jadi bikin dia kesel ya. Belum jatuh tempo udah diancam-ancam. Pinjaman cuma 4 hari doang, bunganya gila. Hati-hati yang mau pinjem, aku udah kejebak nih di pinjol, kapok. Ya artinya pinjol ini tetap masih mencairkan, tapi ya itu mencairkan yang gila-gilaan, yang mencairkan yang nggak layak lah untuk kalian coba-coba. Ini adalah pinjol yang harus kalian hindari. Terus kemudian ada lagi nih Cash King ya. Jadi ini yang kelima ya. Ini kan tadi 1, 2, 3, 4, sekarang yang kelima. Yang kelima ini adalah Cash King. Reviewnya juga udah mencapai 2,4 ribu yang review ya teman-teman. Reviewnya sih bagus ya, di sini 4,7. Nah tapi di sini ada perlu yang kalian perhatikan juga. Di sini emailnya juga pakai Outlook. Harusnya kalau resmi bisnis kan emailnya nggak pakai yang gratisan ya, tapi pakai yang berbayar atau yang nama websitenya sesuai dengan nama pinjolnya. Nih, kita akan lihat satu persatu ya yang review-review. Apakah ini masih mencairkan atau tidak? Di sini agak payah ya bro. Terus kemudian nggak usah dibayar bro. Pakai data palsu juga cair. Ini mah kontak-kontak palsuin aja. Alamatnya mereka juga jauh di India. Nah ini mereka beliau sengaja juga di Galway ya teman-teman minjem karena ya mungkin ya gitu tadilah bunganya sangat parah dan nggak bisa ditolerir lagi. Saya ingin membatalkan pinjaman sebab ini terjadi tenornya 7 hari. Nanti kalau saya tidak bisa bayar bagaimana? Nanti saya kalian sebar. Nah ini termasuk salah satu resiko di hampir semua pinjol ilegal. Dana cair tapi tenornya nggak masuk akal 7 hari tapi bunganya hampir 2 kali lipat dari pinjaman. Nah ini kan tentu saja membuat orang ya gimana ya, kita butuh uang itu bukan untuk karena kita iseng-iseng tapi memang nggak ada duit. Nah sekarang 7 hari suruh balikin, kan aneh teman-teman ya. Disuruh ngajuin lagi tahun 2006. Nah inilah hal-hal yang mungkin harus kalian ketahui di aplikasi pinjol-pinjol ilegal yang ada di App Store. Kenapa kita bahas seperti ini? Ini adalah aplikasi yang muncul di paling atas ketika teman-teman ngetik kata kunci pinjaman dan tergabung dengan aplikasi pinjol legal lainnya. Takutnya orang salah-salah menganggap ini sebagai sebuah aplikasi pinjol legal, di mana nanti dia terlanjur pinjam, dikiranya legal, ternyata ilegal ya. Jadi tetap hindari. Memang aplikasi ini bisa mencairkan langsung cair, pinjol ilegal gampang cair langsung di ACC, meskipun data kalian busuk karena ya dia dari India ya. Mana mungkin dia bisa cek slick OJK kalian ya. Jadi tapi tetap saja, ini beresiko data kalian untuk disebar dan pastinya ada tim operasional yang ada di Indonesia ya. Oke, semoga kalian nggak terjebak di aplikasi pinjol-pinjol seperti ini. Semoga teman-teman bisa hati-hati ke depannya untuk tidak melakukan pinjaman-pinjaman di aplikasi pinjaman online yang ilegal maupun di Android ataupun di iPhone. Kenapa saya bahas di iPhone ini? Karena saya yakin di Android itu lebih banyak lagi pinjol ilegal yang bertebaran. Jadi ya banyak yang mengira, dulu sih saya mengira ya aplikasi iPhone itu jarang banget lah, harusnya nggak bakal mungkin ada pinjol ilegal. Karena buat bikin aplikasi di iPhone itu sangat-sangat sulit sekali dan sangat dipersulit. Mereka bisa dan berhasil. Artinya mereka termasuk pinjol-pinjol ilegal yang canggih ya. Jadi kalau dia ada di Android nggak ada di iPhone, itu tandanya ya mereka pinjol itu belum canggih-canggih banget ya. Kalau yang di iPhone ini sudah melewati banyak proses-proses yang mana tentu saja ini kita harus hati-hati bahwa sistem mereka bisa jadi sistem yang lebih canggih. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga teman-teman yang terjebak, yang nggak sengaja melakukan pinjaman di pinjol-pinjol ilegal seperti ini, teman-teman bisa segera dimudahkan, bisa segera terbebas dari pinjol ini, dan semoga aja segera ditutup OJK deh, biar pinjol ini nggak ada aneh-aneh dan nggak meneror lagi. Tapi kalau urusan meneror, saya sarankan kalian pasrahkan aja. Saya sarankan teman-teman abaikan aja. Ya udah, biarlah data-data udah diambil, ya udah terserah. Yang penting kalian lebih hati-hati dan waspada aja ke depannya. Karena ya udah, ini nggak ada unsur resiko hukum apapun di Indonesia dan juga di negara manapun, karena ini termasuk pinjol ilegal ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.